wajah cambuk. Rotan-rotan terpental. Api kecil muncul di rumput kering lalu padam tertiup angin. Teriakan panik terdengar di mana-mana. Anak-anak menangis. Ibu-ibu menjerit. Beberapa orang tua menjauh. Pak Lurah berteriak keras. Tunda! Tunda hukuman. Ini pertanda dari Allah. Tidak bisa dilanjutkan. Rojak memandang sekeliling dengan wajah tegang. Ia menggenggam rotan di tangannya lebih erat, seolah tak rela kehilangan panggung. Namun satu persatu warga mulai mundur. Ada yang memeluk anaknya. Ada yang menunduk dan berdoa dalam hati. Tak ada yang bersorak lagi. Ilham ditarik kembali ke balai desa. Kali ini bukan dengan amarah, tapi dengan keheningan yang menusuk. Di langit, awan masih menggulung. Tapi bukan hanya langit yang kelam. Warga desa Sumber Asri mulai menyadari bahwa hati mereka pun tak kalah gelapnya malam itu. Balai desa kembali menjadi tempat sunyi. Obor-obor yang semula menyala terang kini telah padam oleh hujan yang turun tipis. Di dalam ruangan yang lembab dan remang, Ilham duduk bersandar pada dinding kayu. Tubuhnya lelah, matanya menyipit menahan kantuk dan perih. Di luar, kerumunan telah bubar. Tapi suara mereka masih bergema dalam bisik-bisik yang belum selesai. Rasa ingin tahu berubah menjadi keraguan, dan keraguan mulai tumbuh menjadi percikan keinsafan. Pak Lurah duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya ada selembar kertas kosong. Tangannya memegang pena, tapi tidak bergerak. Ia seperti kehilangan kata-kata. Sejak peristiwa petir yang menghantam tiang eksekusi tadi pagi, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak punya jawaban pasti. Ustaz Saleh datang ke ruangan itu. Langkahnya tenang tapi membawa ketegasan. Ia duduk tanpa diminta, meletakkan tas kecil di pangkuan. Saya ingin bicara dengan Ilham, katanya. Pak Lurah menatapnya, lalu mengangguk pelan. Ketika Ustaz Saleh masuk ke ruang tahanan, Ilham menoleh lemah. Tapi saat melihat sosok Ustaz itu, wajahnya sedikit bersinar. Ia seperti menemukan cahaya di tengah pekatnya malam. Assalamualaikum, Ilham, sapa sang Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz, jawab Ilham, suaranya parau tapi sopan. Apa kamu masih kuat? Ilham mengangguk. Sedikit. Ustaz Saleh duduk di lantai, berhadapan dengan Ilham. Aku tidak akan tanya kamu bersalah atau tidak. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Allah tidak pernah tidur. Kau tidak sendiri, nak. Dan jika kau memang tak melakukan apa yang dituduhkan, kebenaran itu akan muncul. Dengan atau tanpa suara manusia. Ilham tak mampu menahan air mata. Ia tunduk. Pipinya basah. Tapi tak ada suara tangis. Hanya air mata yang jatuh diam-diam, seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Sementara itu, di rumah Buraminah, suasana juga berubah. Nisa duduk sendiri di dalam kamar. Jendela terbuka sedikit. Angin malam masuk pelan, menggoyangkan kelambu tipis yang sudah kusam. Wajah Nisa tampak semakin pucat. Perutnya yang membesar membuatnya sulit bergerak. Tapi bukan fisik yang paling menyakitkan. Hatinya. Hatinya terus memberontak. Bayangan wajah Ilham muncul dalam pikirannya. Tatapan polos bocah itu. Tatapan yang tidak mengancam, tidak menyimpan niat jahat. Ia mulai menangis lagi. Kali ini tanpa suara, hanya bahunya yang bergetar. Buraminah masuk membawa segelas air hangat. Ia duduk di sisi ranjang, lalu mengusap rambut putrinya. Nisa! Bu! Apa ada yang ingin kamu katakan padaku? Nisa tak menjawab, tapi pelukannya erat. Ia menangis di dada ibunya. Air matanya mengalir deras. Tapi kata-kata belum juga keluar. Di sudut lain desa, seseorang sedang mendengarkan pembicaraan rahasia yang tak seharusnya terdengar. Hasan, pemuda kurus yang tinggal di dekat surau, tanpa sengaja melihat Rojak berjalan diam-diam ke arah belakang rumah Nisa. Ia penasaran, lalu mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Rojak berdiri di bawah pohon mangga tua, berbicara dengan seseorang, yang ternyata adalah Nisa. Pembicaraan itu singkat, tapi nada suara Rojak tajam. Jelas terdengar ancaman. Jangan coba-coba buka mulut. Kalau kau berani, rumahmu kubakar, ibu kamu kubuat jadi bahan gunjingan desa sampai mati. Hasan langsung mundur. Nafasnya tercekat. Ia memutar balik arah dan berlari ke arah rumah Ustaz Saleh. Tangannya mengepal. Dadanya bergemuruh. Kali ini, ia tidak bisa diam. Malam itu, hujan turun perlahan. Tapi ketegangan di desa Sumber Asri belum juga reda. Di dalam balai desa, Ilham tertidur di lantai kayu yang dingin. Tapi wajahnya tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri di taman yang indah. Ada suara air, ada burung-burung berkicau. Di depannya, sebatang pohon besar tumbuh kokoh, dan di atasnya tertulis dengan ukiran, sabar adalah kekuatan orang yang tak punya senjata. Ketika ia terbangun, fajar sudah mulai menyingsing. Mentari baru saja menyibak kabut pagi di desa Sumber Asri,
Tapi hawa sejuk yang biasa menyapa setiap fajar terasa berbeda kali ini. Udara mengandung sesuatu yang menggantung, bukan sekadar sisa hujan semalam, tetapi tekanan, seperti bisikan rahasia yang berembus dari mulut ke mulut. Balai desa masih dijaga ketat. Ilham, meski tubuhnya mulai melemah karena luka dan tekanan batin, tetap duduk diam dalam ruangan kayu itu. Tali yang membelenggunya memang dilonggarkan, namun tak satupun warga yang berani mendekat tanpa rasa curiga. Ia menjadi pusat ketakutan dan keraguan, sekaligus awal dari gelombang yang mulai mengguncang nalar desa. Di luar balai, Rojak terlihat gelisah. Sejak peristiwa petir kemarin pagi, wibawanya sebagai penggerak kemarahan warga sedikit meredup. Ia masih berdiri paling depan, namun sorot mata orang-orang yang menatapnya sudah tak setegas kemarin. Bahkan beberapa mulai menjauh diam-diam. Gak bisa gini terus, gumamnya sambil menggenggam rotan yang kemarin sempat ia siapkan. Anak itu harus dihukum. Kalau enggak, aku yang kena. Namun, dari belakang rumah balai desa, suara langkah kaki terdengar tergesa. Hasan, pemuda kurus yang semalam menguping percakapan rahasia Rojak dan Nisa, tiba dengan wajah pucat. Napasnya masih berat karena berlari. Pak Lurah. Ustaz, saya lihat sesuatu, katanya begitu masuk ruang tamu balai desa. Pak Lurah yang tengah memeriksa dokumen langsung berdiri. Tenang dulu, San. Duduk. Ceritakan pelan-pelan. Hasan duduk, meneguk air putih dari gelas bambu, lalu berkata dengan suara yang masih gemetar. Tadi malam, saya lihat Rojak. Dia bicara dengan Nisa di belakang rumahnya. Dia mengancam. Pak Lurah dan Ustaz Saleh saling berpandangan. Mengancam apa? Tanya Ustaz Saleh. Dia bilang, kalau Nisa berani buka mulut, dia bakal bakar rumahnya. Bahkan ibu Nisa akan dijadikan bahan gunjingan seumur hidup. Ruangan mendadak sunyi. Pak Lurah meletakkan map di meja, wajahnya berubah serius. Kau yakin? Saya lihat sendiri. Saya ngintip dari balik pohon mangga tua itu, ujar Hasan tegas. Tanpa menunggu lama, Ustaz Saleh berdiri. Sudah cukup. Kita harus bicara dengan Nisa sekarang juga. Sementara itu, di rumah Bu Raminah, Nisa duduk di beranda. Wajahnya sayu. Pandangannya mengarah ke langit yang mulai cerah, tapi dalam hatinya hanya ada gelap. Ketika suara langkah kaki mendekat dan nama Ustaz Saleh disebut dari depan pagar, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu waktunya telah tiba. Ustaz Saleh masuk dengan langkah perlahan. Ia tidak langsung bertanya. Ia duduk di hadapan Nisa, menatap wajah gadis itu dalam diam. Tak lama, ia berkata pelan, Nisa, aku tidak akan memaksamu bicara. Tapi hari ini, banyak nyawa dipertaruhkan. Ilham, ibumu, bahkan dirimu sendiri. Kalau memang ada yang kau sembunyikan, sekaranglah waktunya untuk jujur. Nisa terisak, tangannya menutupi wajah. Bahunya bergetar hebat. Aku tidak kuat lagi, katanya pelan. Bu Raminah yang berdiri tak jauh langsung menghampiri, memeluk putrinya erat-erat. Dia, bukan Ilham, bukan dia, suara Nisa pecah. Lalu siapa, nak? Tanya Ustaz Saleh dengan lembut. Nisa menoleh. Di matanya ada air mata, tapi juga keberanian yang baru lahir. Rojak, Ustaz, dia yang memaksaku, dia yang ancam akan bakar rumah kalau aku buka suara. Tangis meledak. Bu Raminah tak kuasa menahan air mata. Ustaz Saleh menunduk, memejamkan mata. Di dalam dirinya, campuran marah dan lega berkecamuk. Marah karena kezoliman yang begitu dalam menimpa anak yatim tak berdosa. Lega karena akhirnya tabir kebenaran mulai terbuka. Terima kasih, Nisa, ucapnya pelan. Kau sudah memilih jalan yang benar. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke balai desa. Pak Lurah langsung memerintahkan anak buahnya menangkap Rojak yang saat itu sedang berada di warung. Rojak sempat melawan. Ia lari ke kebun pisang di belakang rumah Pak RT. Tapi akhirnya terjebak di semak berduri dan dibekuk oleh dua pemuda desa. Tangannya diikat, dan ia digiring ke balai desa di bawah sorot mata warga yang kini tak lagi bersorak, tapi membisu. Ketika Ilham melihat Rojak dibawa masuk dengan tangan terikat, ia hanya menatap kosong. Tapi di dalam dadanya, sebuah napas panjang akhirnya bisa dihela dengan bebas. Langit desa Sumber Asri tampak berbeda pagi itu. Matahari bersinar redup dari balik awan, seolah enggan menerangi tanah yang baru saja mengoyak keadilan. Warga yang biasanya ramai berkumpul di warung atau sawah, kini lebih banyak diam di rumah. Kabar pengakuan Nisa telah menyebar. Berita tentang Rojak yang ditangkap